Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di YouTube channel Bagus Arto Biaya, dan kita akan lebih lanjut membahas seputar zakat. Nah, kemarin itu kan sudah membahas terkait zakat itu apa dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan membahas tentang apa sih itu zakat mal dan juga zakat fitrah dan perbedaan di keduanya. Yang pertama ada zakat mal. Zakat mal yaitu wajib dikeluarkan harta pemiliknya dari hasil usahanya yang halal, yang memenuhi syarat ketentuan baik syariat maupun undang-undang. Nah, misalnya dalam zakat mal ini banyak, ada beberapa macam. Salah satunya itu emas. Nah, misal si A ini mempunyai emas 95 gram dan si A ini memiliki emas sudah genap 1 tahun, maka si A ini wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak, jadi 95 dikali 2,5%. Nah, hasilnya 2,75 gram emas. Nah, jadi si A ini wajib mengeluarkan zakat emasnya sebesar 2,375 gram. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim setahun sekali di bulan Ramadan. Seperti itu. Juga yang selanjutnya, berapakah harta yang wajib dibayarkan zakat fitrah? Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan tadi ya, bahwa zakat fitrah ini dibayarnya ketika bulan Ramadan. Lalu dilansir dari basnas.go.id, besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan berupa beras atau makanan pokok sebesar 2,5 sampai 3,5 gram sesuai dengan ketentuan Basnas dari tempatnya masing-masing karena berbeda-beda. Nah, ulama membolehkan bayar zakat dengan uang. Besaran uangnya itu dari 20.000 hingga 40.000 rupiah per jiwa atau per orang. Lalu yang selanjutnya, jenis-jenis zakat mal apa aja sih? Lalu yang ada di dalam Al-Quran dan juga zakat mal kontemporer. Nah, zakat mal yang ada di dalam Al-Quran itu yaitu emas dan perak. Emas atau perak yang harus dikeluarkan untuk zakat apabila memenuhi syarat ketentuan nisab emas yaitu 85 gram, juga nisab perak 565 gram, dan kadarnya itu 2,5%. Yang kedua ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan atau perniagaan, harta hasil dagang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Nisabnya ini sesuai dengan nisab zakat emas ya, 85 gram. Jadi semisal 1 gram emas ini seharga 1 juta, berarti zakat yang atau nisab zakat perdagangan ini sebesar, tinggal dikali 85, jadi sekitar 85 juta. Karena emas itu fluktuatif ya, jadi menyesuaikan saja. Lalu kadarnya itu sama juga, kadarnya 2,5% dan telah mencapai haul atau telah mencapai 1 tahun dalam kepemilikannya. Lalu ada zakat peternakan. Nah, zakat peternakan itu hewan yang wajib dizakati yaitu sapi, kerbau, kambing atau domba dan unta. Nah, ini tidak serta-merta dikeluarkan begitu saja, namun ada syarat-syarat ketentuan. Lalu hewan ini untuk dikembangbiakan, bukan untuk dijual. Jadi untuk beranak binak lah hingga
menjadi beranak dan terus beranak sehingga menjadi banyak, bukan untuk dijual baik hewannya ataupun dagingnya. Lalu nisabnya itu sesuai dengan ketentuan Islam yang telah ditentukan oleh Islam itu syariat, dan juga telah mencapai haul atau 1 tahun. Itu. Lalu ada zakat kontemporer. Zakat kontemporer itu termasuk zakat emas, perak, logam mulia, dan lain sebagainya. Terus ada zakat berharga, surat berharga, lalu zakat perdagangan, ada zakat pertanian, profesi, zakat perusahaan, zakat pertambangan, zakat investasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu yang keenam ada zakat emas, perak, logam mulia, dan juga uang, dan perbedaannya lalu serta cara perhitungannya itu bagaimana. Nah, jadi zakat emas, perak, logam mulia itu harus dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat dan ketentuan. Ini termasuk nisab. Nisab emas itu kan 85 gram. Nah, sedangkan perak 595 gram. Lalu telah mencapai haul atau 1 tahun. Kalau nisab uang bagaimana? Nisab uang itu menyesuaikan pada nisab emas. Jadi tinggal dikalikan aja 85 gram dengan harga emas yang sekarang. Jika telah mencapai nisabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Lalu kadar persentase yang harus dikeluarkan berapa? Itu sama 2,5%. Juga telah mencapai haul atau telah mencapai 1 tahun dalam kepemilikannya. Contoh misal nih, misal Andi mempunyai 100 gram emas. Lalu Andi memiliki emas ini telah mencapai 1 tahun. Maka si Andi ini wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak, jadi 100 gram dikali 2,5%, yaitu sebesar 2,5 gram. Jadi Andi ini wajib mengeluarkan emasnya sebesar atau sebanyak 2,5 gram. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu jelaskan zakat surat berharga. Seperti surat berharga itu seperti deposito, tabungan, saham, terus reksadana, sukuk, dan lain sebagainya, serta bagaimana tata cara perhitungannya. Nah, ini zakat surat berharga ya. Surat berharga itu apa aja sih? Bisa itu saham. Jadi pemilik perusahaan atau mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaannya, dan zakat saham ini dikeluarkan apabila telah diketahui keuntungan kerugian dalam 1 tahun, lalu memenuhi syarat ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat dan juga undang-undang, maka dikenakan wajib zakat. Nisabnya itu sama seperti nisab emas 85 gram, dan kadarnya itu sama juga 2,5%. Contoh misal Chandra mempunyai saham senilai 1000 gram emas. Lalu dari saham tersebut dalam 1 tahun Chandra mendapatkan keuntungan sebesar atau senilai 200 gram emas. Maka Chandra dikenakan wajib zakat sebanyak, jadi 200 kali 2,5 sebesar 5 gram. Seperti itu. Nah, mungkin terkait penjelasan zakat kali ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, jika tidak suka di dislike, dan jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.